Setelah video saya sebelumnya terkait modul ajar dan komponen-komponen yang terdapat dalam modul ajar, maka pada video kali ini saya lebih memfokuskan kepada langkah-langkah yang perlu kita pahami dalam menyusun sebuah modul ajar. Keutuhan pemahaman terkait sintak-sintak dalam menyusun modul ajar tersebut menjadi modal dasar bagi Bapak dan Ibu guru, sehingga lebih membuka ruang untuk mengeksplor segenap kemampuannya dalam menyusun modul ajar. Mengapa demikian? Tuntutan pembelajaran yang berbasis konteks menuntut kita untuk menyusun modul ajar, untuk mengeksplorkan segenap aset lokal untuk diberdayakan bagi kepentingan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Kembali lagi bersama dengan saya Elias Ricardus Ratu kali ini dalam sintak-sintak dalam proses penyusunan modul ajar. Selamat menyaksikan. Langkah-langkah dalam menyusun sebuah modul ajar. Jika modul ajar dalam penerapan kurikulum prototipe atau kurikulum tahun 2022 sebagai kewajiban guru untuk dipersiapkan sebelum eksekusi dalam pembelajaran di kelas, maka memahami langkah-langkah sistematis perlu diketahui oleh guru agar dapat menyusun dan menghasilkan sebuah modul ajar yang mewujudkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Untuk membuat sebuah modul ajar, guru perlu memahami apa yang harus dilakukan dalam proses penyusunannya dengan mengikuti beberapa langkah atau sintak di bawah ini. Yang pertama adalah analisis kondisi dan kebutuhan belajar peserta didik dan satuan pendidik. Yang kedua, identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi sebuah modul ajar. Yang keempat, susun modul ajar berdasarkan komponen-komponen dari modul ajar yang tersedia. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah refleksi dan tindak lanjut terhadap modul ajar. Kita mulai yang pertama, analisis kondisi dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Guru perlu mengetahui kondisi dan kebutuhan belajar peserta didik berdasarkan latar belakang, karakteristik dan kebutuhan belajarnya, serta mempertimbangkan sarana dan prasarana sekolah. Pengembangan modul ajar nanti disesuaikan dengan kemampuan dan kreativitas guru, sehingga guru dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Relevansi antara konten dan konteks adalah menjadi kebutuhan. Dari 6 dimensi profil Pancasila, guru dapat memilih profil pelajar Pancasila yang sesuai atau relevan dengan konten dan konteks materi. Dalam hal menentukan atau menetapkan tujuan pembelajaran, guru dapat memilih alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan oleh sekolah atau dengan mengacu pada alur tujuan pembelajaran yang ada. Tujuan yang ditetapkan itu merujuk kepada, pertama, agar peserta didik dapat melaksanakan belajar mandiri atau dengan bimbingan guru yang minimal mungkin. Jika kurikulum prototipe lebih merujuk kepada pembelajaran berbasis proyek, maka relevansi antara konten dan konteks pembelajaran perlu menjadi pertimbangan guru dalam menentukan tujuan dimaksud. Dan inilah yang kemudian menjadi alasan mengapa dalam kurikulum prototipe lebih mengedepankan model pembelajaran yang berbasis proyek. Keseimbangan atau relevansi antara konten dan konteks itu menjadi kebutuhan. Kita berharap bahwa melalui project-based learning, peserta didik akan dihantar pada pembelajaran dengan pengalaman dan menemukan serta memecahkan masalah. Pada tahapan selanjutnya adalah susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Pengembangan komponen-komponen yang terdapat dalam modul ajar mulai dari informasi umum, kompetensi inti dan lampiran selalu merujuk pada tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, yakni dengan memperhatikan aspek konten dan kontekstual tadi. Pada tahapan eksekusi pembelajaran, agar aktivitas pembelajaran dapat berjalan sesuai harapan, yakni memaksimalkan peran siswa secara mandiri, maka modul ajar selayaknya dilengkapi dengan materi ajar yang memuat konten-konten yang esensial.
Setelah modul ajar disusun, guru mengeksekusi atau melaksanakan kegiatan pembelajaran berdasarkan modul ajar yang telah disusunnya. Tahap berikut adalah refleksi dan tindak lanjut. Pada tahap refleksi dan tindak lanjut, guru setelah melaksanakan pembelajaran perlu melakukan evaluasi refleksi terhadap efektivitas modul ajar yang telah disusunnya sehingga dapat menentukan langkah lanjut untuk tahapan perbaikan. Pada tatanan eksekusi untuk menyusun sebuah modul ajar, Bapak dan Ibu bisa menggunakan cara atau strategi dan di dalam video ini saya menampilkan beberapa bentuk cara atau strategi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan bagi Bapak dan Ibu guru untuk bisa menyusun sebuah modul ajar. Silakan Bapak dan Ibu menyimak dalam video ini dan disesuaikan dengan kebutuhan proses penyusunan Bapak, masing-masing Bapak dan Ibu guru. Selamat. Keutuhan pemahaman terkait modul ajar, komponen-komponen yang terdapat dalam modul ajar, serta kedalaman konsekuensi dari setiap komponen menjadi modal dasar dalam menyusun modul ajar sebagai pegangan Bapak dan Ibu guru pada saat aktivitas pembelajaran yang akan dilaksanakan di dalam kelas. Dengan satu pemikiran yang terutama bahwa kurikulum prototipe sebagai idealnya kurikulum dalam mewujudkan aktivitas pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dengan lebih mengedepankan model pembelajaran berbasis proyek di samping model-model pembelajaran lain yang akan digunakan. Semua pasti menerima bahwa dunia telah berubah. Saatnya peserta didik diberi peran lebih dalam mengedepankan eksistensinya sebagai seorang pribadi pembelajar. Tinggal kemampuan guru dalam berkreasi untuk memberikan ruang seluas-luasnya agar anak didik kita dapat mengeksplor seluruh kemampuannya untuk mencapai kompetensinya yang setinggi-tingginya.